Halo pengguna YouTube, gue Al, dan balik lagi di YouTube Me Times. Dan ya, wajah baru lagi. Yang kemarin itu di-review sama Bang Gondrong, maling pangsit, dan juga Ralfli. Sekarang gue Al. Sebenarnya sih gue disclaimer dulu, sebenarnya posisi gue juga bukan di depan sini. Sebenarnya posisi gue tuh ada di belakang kamera ini. Tapi karena sekarang udah ada editor baru, jadi ya nggak ada salahnya kalau misalkan gue mencoba sebagai host di channel Me Times ini. Ya semoga gue bisa memberikan informasi menarik untuk kalian nikmatin di channel Me Times ini. Dan mungkin segitu aja perkenalan tentang diri gue. Oke, kita sekarang fokus aja langsung ke produk yang ada di depan gue ini, yaitu ada Langsdome Delta dan yang satu lagi ini ada Langsdome Theta. Langsdome ini sebenarnya produk terbaru yang dimasukin ke toko kita. Dia itu diimpor tuh dari Cina. Yang sebenarnya kalau misalkan gue lihat di websitenya itu, dia menjual banyak produk-produk TWS seperti ini nih, Langsdome Delta dan Theta ini, dan juga banyak varian-varian lain dari Langsdome, termasuk juga TWS Gaming. Tapi kalau misalkan gue lihat di app-nya, dia itu sebenarnya banyak banget produk-produknya. Kayak misalkan produk-produk home living. Ya mungkin nanti kedepannya si Langsdome ini bakal bikin produk-produk lainnya. Tapi untuk saat ini kita fokus aja dulu ke dua produk ini, yaitu Langsdome Delta dan Langsdome Theta. Oke, kita langsung aja ke kamera atas. Oke, ini dia produknya dari kedua TWS Langsdome yang ada Theta dan juga Delta. Pertama, gua mau lihat yang Theta dulu. Di sini kemasannya itu dibuat transparan seperti ini ya. Jadi kita bisa langsung melihat case TWS-nya dan juga TWS-nya. Ini kalau misalnya kita lihat di sini, ini kayak tombolnya itu bisa ditekan gitu ya, ada buttonnya. Cuman nanti kita coba. Dan di sini ada keterangan mengenai spesifik dari produknya ini. Di sini itu tertulis kalau dia mempunyai dua mode, yaitu mode musik dan juga mode game. Lalu juga di sini dia dibilangnya itu low latency. Nanti kita coba buat bermain game. Dan juga lighting control. Berarti harusnya ini di tap ya, bukan dipencet. Cuma nanti kita coba aja. Lalu di sini ada keterangan 21 hour lasting time. Berarti TWS ini totalnya kalau misalkan pakai TWS dan juga case-nya di total itu bisa menempuh waktu hingga 21 jam. Dan juga di sini ada tulisan YNC teknologi. Terus untuk chargernya dia pakai 5 volt dan juga transmisinya itu maksimal di 10 meter. Nah, ini untuk playtime per TWS-nya sekali charger dari 0 sampai 100% yaitu dia mencapai 6 jam. Lalu dia sudah menggunakan Bluetooth versi 5.3 dan juga untuk audio frekuensinya dia ada di 20 Hz sampai 20 kHz. Ini untuk Langsdome Theta. Kalau misalkan untuk yang Delta, ya hampir sama lah untuk spesifikasinya. Dia juga menggunakan Bluetooth 5.3 dan juga audio frekuensinya ada di 20 Hz sampai 20 kHz. Oke, seperti itu aja. Dan oh ini di bawah di sini keduanya itu dia ada barcode gitu ya. Ini buat ngecek kalau misalkan TWS ini tuh ori dari Langsdome atau bukan. Seperti itu. Udah nggak ada lagi. Gua mau langsung buka yang Theta dulu. Gampang banget bukanya ya, dia tinggal diklet aja seperti ini. Ini untuk TWS-nya, dia bukanya tuh kayak minum bodrek. Budrek dan sakit kepala, tong budrek tak tong, ketangkapan saja. Oke, kita lihat dari TWS-nya dulu. Ternyata dia bukan button ya, tapi dia touch control. Nah, gue nggak tahu dia di touch-nya itu yang sebelah atas dan sebelah bawah atau bisa keduanya. Dan juga di sini mungkin nih ada ini ya, lampu indikator. Oke, seperti ini. Dia menggunakan ear tip ya, yang bentuknya itu nggak pakai silikon. Dia langsung seperti ini. Ya, buat TWS kayak gini sih sebenarnya ada enaknya juga ya. Ketika kalian pakai di jalan itu, kita masih bisa mendengarkan kondisi suasana di jalan. Nah, kita cek untuk bagian casingnya. Kalau misalkan untuk yang Langsdome Theta, dia itu dibilangnya dia mengusung inspirasi dari Eva yang ada di film Wall-E. Dan kalau kita buka, oh di sini ada lampu indikatornya. Ini kalau misalkan di ini tuh warnanya biru ya, lampu indikatornya. Tuh, warnanya biru dia. Oke, ya menurut gua build quality-nya ya so-so lah, harga 100 ribuan yang tutupnya. Nah, kan gampang banget nutup dia. Seperti itu. Dan kalau misalkan TWS-nya masukin ke case-nya, bener kan? Dia di sini ada lampu indikatornya gitu. Dan dia sudah menggunakan Type-C ya. Oke, seperti itu aja untuk yang Langsdome Theta. Lalu untuk isi kemasannya itu dia ada buku panduan. Oke, ini buku panduan.
yang bisa kalian baca nanti sebelum menggunakannya. Dan juga kabel chargernya, dia pendek gini aja yang kualitasnya nggak terlalu bagus sih menurut gua. Dia udah menggunakan Type-C dengan USB-A. Oke, ini untuk yang Lost Dome Theta. Kita lanjut yang di Lost Dome Delta. Kita buka dulu, kita ke LED. Oke, ini dia untuk penampakan dari Lost Dome Delta. Kita lihat dulu untuk TWS-nya. Nah, dia sama ya TWS-nya, dia bukan yang pakai silikon, jadi kayak AirPods generasi yang ketiga. Cuman bedanya dia di sini lubangnya itu dibuat strip, ada 3 strip di sini. Dan juga untuk di depannya itu mungkin ini lighting juga ya, lighting control juga ya, yang tadi di tab itu sama kayak Lost Dome Theta. Dan ini untuk case-nya. Nah, ini case-nya itu bentuknya kayak terinspirasi dari film sci-fi gitu yang ada di Robocop. Thank you for your cooperation. Good night. Cuman kalau kata editor gua, tadi gue sempet nanya, ini tuh dia bentuknya mirip kayak onigiri. Onigiri yang depannya udah digigit. Nah, kayak gini lah bentukannya tuh. Untuk build quality-nya sendiri dia plastik dan bentuknya itu tidak ngedove seperti yang di Theta ini. Dia plastik gitu aja dove-nya. Dan ringan juga sih. Oke, seperti ini penampakannya kalau misalkan TWS-nya dimasukin ke dalam casingnya. Di sini kelihatan nih ada lampu indikatornya kanan kiri. Keren sih menurut gua, bentuknya tuh futuristik dan anti mainstream gitu daripada TWS yang lain. Dan juga dia sudah menggunakan Type-C, cuman Type-C dia di bagian bawah. Oke, mungkin itu aja. Kelengkapannya juga ya sama lah, IK sama seperti itu untuk kelengkapannya. Kedua TWS ini dia menggunakan konektivitas Bluetooth 5.3 dan untuk pengecasannya dia sudah menggunakan Type-C. Dari segi spesifikasinya sendiri, dia menggunakan chipset Bladerum AB5636 dengan drivernya itu berukuran 13 mm dan dia mempunyai 2 mode, yaitu mode musik dan mode gaming. Untuk baterainya sendiri, dia mempunyai kapasitas sebesar 300 mAh dan untuk penggunaannya itu bisa bertahan hingga 6 jam atau kalau di total itu sekitar 21 jam. Dan untuk pengecasan TWS-nya sendiri, dia dari 0% hingga 100% itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Ya mungkin segitu aja ya buat packaging dari kedua TWS ini. Dan gua bakal ngasih impresi ke kalian gimana karakteristik dari kedua TWS ini. Let's go. Oke, gua bakal ngasih sedikit impresi tentang kedua TWS ini. Sebenarnya ini TWS-nya ada di karakteristik yang sama-sama gitu ya. Dia tuh karakteristiknya agak sedikit bright, jadi lebih naik ke suara vokal dan suara treble-nya. Jadi bass-nya itu kayak terlalu ketutup gitu sama suara treble-nya ini. Nah, kalau misalkan ditanya tentang clarity-nya, sebenarnya sih cukup jelas dan juga separasi antara instrumen dan juga nadanya itu ya cukup jelas gitu. Dan mungkin kedua TWS ini cocok untuk kalian yang suka dengerin lagu akustik. Tapi ini subjektif ya, penilaian gue pribadi, yang dimana kalau misalkan kayak TWS, earphone, headset, itu ya harus kalian dengerin sendiri gitu. Karena kan pendengaran kita kan juga beda-beda. Dan mungkin juga kalian suka sama gambaran yang tadi gue gambarin tentang kedua TWS ini. Nah, karena kedua TWS ini mempunyai dual mode, tadi sempat gue tes untuk dengerin musik dan juga bermain game. Nah, ketika kalian sedang bermain game, itu modenya itu harus dirubah dengan cara tap 3 kali yang ada di sebelah kiri. Itu untuk mengubah modenya dari mode musik ke mode gaming. Dan itu impact banget ya untuk kalian yang bermain game. Jadi delay-nya itu sedikit nggak kelihatan seperti yang tadi ada di packagingnya. Dia itu sudah menggunakan low latency. Dan untuk suara mic-nya itu seperti ini. Oke, dan ini adalah suara mikrofon dari Lost Dome Theta. Ya, TWS di harga 100 ribuan, INC-nya ya nggak yang gimana-gimana banget ya. Ya, kalian nilai sendiri aja lah gimana suara mikrofonnya. Cek, 1, 2, 3, ini adalah suara mikrofon dari Lost Dome Delta. Dan di samping gua ini lagi ada yang live. Gimana suaranya? Apakah suaranya lebih dominan suara gua atau suara live-nya? Kalian bisa nilai sendiri. Ya menurut gua lumayan sih dengan TWS di harga 100 ribuan ini. Dia udah pakai Bluetooth 5.3 dan juga dia punya dual mode dan juga bentuknya itu yang futuristik, gak mainstream seperti TWS pada lainnya. Ya oke lah untuk kalian coba icip-icip punyain TWS ini. Ya gua rasa kalian gak salah sih kalau misalkan membeli dari salah satu TWS ini. Mungkin bisa menjadi koleksi kalian di rumah. Atau mungkin kalian tertarik dengan kedua produk ini. Buat kalian yang pengen punya kedua TWS ini, kalian bisa aja langsung kunjungin ke toko kita atau langsung aja cek deskripsi yang sudah gue cantumin di bawah.
mungkin segitu aja review gua mengenai kedua TWS ini, yaitu dari Langsdome Delta dan juga Langsdome Theta. Gimana menurut kalian? Langsung aja mending di kolom deskripsi di bawah. Oke, gua Al, ciao.